Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih melanjutkan seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita pada modul ketiga akan berkenalan dengan elemen-elemen pada struktur beton bertulang. Nah, ada elemen apa saja yang mungkin nanti akan kita temui pada saat kita merancang ataupun mendesain struktur beton bertulang. Elemen pertama yang akan kita perkenalan adalah elemen plat atau slab, yaitu sebuah elemen beton bertulang dengan luas permukaan yang lebar, kemudian ketebalan struktur yang tipis, biasanya memiliki arah orientasi datar atau horizontal, ataupun kadang juga memiliki kemiringan. Sebagai contoh adalah slab ataupun plat pada ram ataupun tanjakan dari suatu gedung parkir. Biasanya memiliki tebal plat yang seragam, namun kadang juga ketebalan dari plat bisa dibuat bervariasi. Plat juga bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu plat yang berada tertumpu di atas balok dan kolom atau struktur pendukung lainnya, atau juga plat yang tertumpu ataupun terletak di atas tanah atau kita sebut dengan slab on ground. Jadi Sobat Struktur bisa lihat pada gambar di sebelah kiri, ini adalah unsur elemen plat atau slab dari suatu struktur beton bertulang. Jadi ditandai dengan luasan yang lebar, kemudian juga ketebalan dari struktur plat ini sangat kecil dibandingkan dengan luas dari permukaan. Itu adalah elemen slab atau plat, kemudian elemen berikutnya adalah balok atau beam. Jadi pada gambar di samping ini kita bisa lihat pada bagian-bagian balok ataupun komponen struktur yang diberi warna merah. Jadi kalau mengutip dari SNI 2019, balok atau beam adalah komponen struktur yang terutama menahan ataupun memikul momen lentur serta gaya geser dengan atau tanpa adanya gaya aksial ataupun torsi. Jadi pada umumnya balok fungsi utamanya adalah sebagai penahan lentur dan geser, namun bisa juga pada suatu balok terkadang muncul gaya aksial. Contohnya adalah pada balok-balok prategang atau pre-stress. Ini merupakan bagian dari sistem penahan gaya lateral, jadi balok juga difungsikan untuk menahan gaya lateral seperti angin maupun beban gempa. Gelagar atau girder ini juga dalam istilah yang sering kita dengar, gelagar, girder ini sebetulnya juga adalah suatu elemen struktur balok atau beam. Berikutnya adalah komponen struktur kolom. Sobat struktur bisa lihat pada gambar di samping, kolom adalah elemen vertikal, bisa memiliki penampang yang ukuran yang lebar seperti ini, ataupun juga yang bentuknya tipis seperti ini. Merupakan komponen struktur vertikal yang digunakan untuk memikul beban tekan aksial, namun juga difungsikan untuk memikul momen, geser, ataupun torsi yang timbul. Kolom yang digunakan sebagai bagian sistem rangka pemikul gaya lateral menahan kombinasi beban aksial, momen, dan geser. Ini adalah definisi yang saya ambil dari SNI tahun 2847 tahun 2019. Kemudian setelah kolom ada juga elemen struktur beton lainnya, yaitu fondasi. Fondasi pada umumnya tertanam ataupun terletak di bawah tanah seperti ini. Adalah sebuah sistem dari elemen struktur yang fungsinya mentransmisikan atau menyalurkan beban dari struktur atas ke lapisan tanah keras di bawah. Inilah fondasi. Berikutnya adalah saya akan mengenalkan juga sistem plat. Tadi kita kembali ke slab atau plat. Jadi sistem plat atau slab ada dua macam yang sering kita kenal, yaitu sistem satu arah, yaitu di mana plat ini membentang, disupport ataupun ditopang oleh pemikul hanya di salah satu sisinya. Kalau dilihat di gambar, plat ini hanya dipikul oleh balok ataupun dinding di sisi panjangnya, di kiri dan di kanan. Sehingga mekanisme penyaluran beban hanya satu arah, yaitu ke arah ini ya, ke arah arah pendek daripada struktur plat ini. Jadi ke arah memanjangnya plat ini masih bisa memanjang sampai infinite ke sana ya, sobat struktur ya, panjang sekali.
Jadi sistem pembebanannya hanya satu arah ke arah pendek daripada si plat tersebut. Kemudian ada juga sistem dua arah atau two-way slab, di mana beban disalurkan dari plat ke kedua arah daripada plat tersebut. Jadi kalau kita lihat, beban bisa disalurkan dalam arah bentang pendek dan juga bentang memanjangnya seperti ini. Nanti kita akan di modul yang lain akan kita pelajari lebih lanjut tentang sistem plat ini. Ini adalah contoh sistem plat satu arah yang tertumpu pada balok-balok pemikulnya. Di bentang ini kita sebut sebagai bentang pendek atau L pendek. Kemudian arah panjangnya yang memanjang ditopang oleh balok di sana. Ini kita sebut dengan L panjang. Nah, untuk sistem satu arah ada ketentuan bahwa L panjang dibagi L pendek itu harus lebih besar sama dengan 2. Ini yang kita sebut dengan sistem satu arah. Jadi bentang pendek dibagi bentang panjang, apabila lebih dari 2 maka kita kategorikan sebagai sistem plat satu. Berikutnya two-way slab atau sistem dua arah. Ini ada banyak tipenya, sobat struktur. Ada yang disebut dengan sistem plat balok atau balok plat, slab beam system. Jadi sistem plat yang tertumpu di masing-masing tepinya, tertumpu dengan balok struktur seperti ini. Begitu. Kemudian ada juga sistem plat yang kita sebut dengan flat plate atau plat datar, yaitu adalah suatu sistem kolom dan plat di mana tidak ada balok penopang di bawah daripada plat tersebut. Jadi kalau sobat struktur lihat, di sini tidak ada baloknya, kemudian arah memanjang ke sana juga tidak ada balok. Jadi praktis plat tertopang langsung oleh kolom. Jadi kalau kita lihat potongannya, flat plate plat langsung bertemu dengan kolom seperti itu. Sehingga pada struktur flat plate kadang kita butuhkan ketebalan plat ini yang lebih besar. Jadi misalnya minimal biasanya kalau saya hitung biasanya lebih dari 20 cm atau 200 mm. Kalau kurang dari itu ada kemungkinan kita harus cek ataupun melakukan perkuatan pada plat, kita cek terhadap kegagalan geser 1 maupun 2A. Kemudian selain flat plate ada juga yang namanya flat slab atau slab datar. Mirip dengan flat plate sebetulnya, namun ada pertabalan bagian plat di sekitar area kolom. Ada dua jenis, yaitu yang disebut dengan drop panel, seperti kondisi ini. Jadi di bagian selebar tertentu diberikan penebalan plat. Kemudian ada bentuk lagi pengembangan dari sistem drop panel adalah drop panel dengan adanya kolom capital. Jadi di bawah drop panel itu diberikan penebalan seperti ini. Namun di Indonesia nampaknya sudah cukup jarang kita menjumpai sistem plat dengan drop panel. Nah, mungkin ada juga bentuk lain tipe plat dua arah. Mungkin kalau sobat struktur suka makan kue waffle begitu pagi-pagi, ada juga sistem plat yang disebut dengan waffle slab. Seperti ini ada kotak-kotak. Kalau terlihat dari bawah, menyerupai dengan kue waffle yang mungkin pernah kita makan begitu. Terbayang bagaimana pembuatan sistem plat ini tentunya sulit dalam membutuhkan kerumitan ataupun presisi tinggi dalam penyediaan bekistingnya. Nah, kita beralih ke struktur bawah. Jadi kalau tadi adalah semua struktur atas, balok, plat, kolom, struktur atas. Kita beralih ke struktur bawah. Ada yang namanya pile cap, ada yang namanya tie beam. Jadi pada struktur bangunan tinggi, kadang dibutuhkan fondasi yang fondasi dalam, seperti tiang pancang ataupun tiang bor. Nah, pada satu titik kolom terkadang ditopang oleh 2 atau lebih tiang pancang atau tiang bor. Tiang pancang atau tiang bor tersebut disatukan dengan pile cap, dan antar pile cap kita hubungkan dengan tie beam seperti ini. Jadi di tengahnya ini adalah tie beam. Kemudian kita kembali ke struktur atas, ada dinding geser. Di dinding geser berbeda dengan dinding bata. Dinding geser berisi tulangan-tulangan baja. Antar dinding geser
di tepi-tepi dinding geser biasanya kita sediakan komponen batas atau boundary element. Kemudian antar boundary element kadang juga kita sambungkan dengan yang namanya balok perangkai atau coupling pin. Demikian Sobat Struktur, pengenalan singkat kita tentang jenis-jenis struktur, elemen struktur beton bertulang yang nanti ke depan akan kita pelajari bagaimana cara menganalisis dan cara mendesainnya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Struktur semuanya. Salam struktur.